Kamu yakin banget? Aku udah nanya-nanya tentang itu. Senior ini hilang 1 hari setiap bulan. Hari ini waktu terbaik buat masuk ke aula bela diri. Yakin hari ini? Lupakan itu. Ikut aku. Ningtong, Senior Ningtong. Sang master tua memang tidak ada di sini. Tapi kamu bilang, mungkin dia nunggu kita di dalam? Coba lihat sendiri. Paling-paling aku dipukuli. Bagus. Dao Sek emang pantas disebut sekte super dengan sejarah ribuan tahun. Ayah. Energi di sekitar prasasti ini. Itu lebih dari 5 kali luas kota Dakui. Aku dengar mereka bilang, pendahulu Wujing yang menciptakan Big Yellow dulu. Ilmu bela diri ibu kota diubah jadi 4 prasasti. Diberi nama Prasasti Gurun. Dawangting. Daxing Steel Fist. Great Een Stone Sword. Karena latihan. Kenapa prasasti ini ditutupi? Hey, Senior Lingdong. Ini gerakan Wujing, Big Yellow, yang diukir di sini. Bilang awal teknik. Kok ada binatang raksasa di dalamnya? Hah? Dia keras kepala. Yang nggak dengerin nasihat orang tua, bakal kena akibatnya. Sekarang kamu harus percaya omongan orang tua ini, kan? Senior. Ada apa sih? Kamu tahu asal kata gurun di istana gurun? Pasti karena Great Wilderness nggak punya kitab suci. Salah tafsir. Zaman dulu, ada binatang aneh yang mengamuk dengan kekuatan angin. Namanya gurun. Ola. Itu binatang raksasa di prasasti dan lukisan batu tadi. Diem. Kalau mau tahu ceritanya, jangan nyela. Master zaman dulu mengejar kekuatan bela diri tertinggi. Berusaha menyaingi angin langit dan bumi. Kemudian mereka menangkap binatang buas. 4 teknik bela diri berubah menjadi kitab suci gurun besar. Jika kamu ingin mempelajari semuanya, pertama, seseorang harus mampu menahan arah angin di dalam prasasti gurun ini. Kami berdua terhempas keluar oleh angin dari monumen gurun. Judong bisa melakukannya sendiri. Menahan angin. Dia juga menguasai 3 teknik bela diri secara mandiri. 3 bela diri. Ini memang hal yang langka dan luar biasa. Pak Hot. Jadi bagaimana dengan yang keempat? Kamu bahkan tidak menyentuh satu pun. Apa hubungannya yang keempat denganmu? Aku bisa mempelajari keempat bela diri ini. Pitapa sambangnya. Bagaimana kita bisa tahu? Karena kamu, seniorku, akan mewariskan pengetahuannya padaku. Mengapa aku harus mengajarimu? Bisakah kamu melihat kekerasanku? Saya mau sia-sia.
Bahkan jika aku bisa mengajarimu. Dengan tingkat keterampilanmu saat ini. Bahkan jika mereka masuk ke monumen gurun lagi, mereka hanya akan terkoyak oleh tepiannya yang tajam. Tolong beri aku kesempatan lagi, senior. Yotong bisa melakukannya. Aku, Lindong, pasti juga bisa. Belum tentu. Oh, senior. Kamu Belong, satu-satunya orang yang bisa belajar dari Dahuang Wujing. Dia sebenarnya seorang pengkhianat. Jika yang ini tidak berurusan padaku. Kakak senior Lindong. Bukankah itu akan membahayakan dunia? Kalau begitu, biarkan aku mengatakan sesuatu dulu. Baiklah, kamu bisa memanggilku senior di hadapanku. Biarkan mereka membicarakanku di belakangku, aku sudah tua. Kamu tidak boleh memanggilku master. Aku tidak ingin dibandingkan dengan Ying Xuanzi itu. Ditutup matanya dan tidak bisa melihat. Diam dan jangan bicara. Dengarkan saja. Kenapa terlihat seperti pisau? Gerakan pertama, tinju baja dasing. Aku mendengar angin. Kunci dari gerakan ini bukanlah kecepatan dan bertindak begitu mendengar kabar. Sebelum musuh tiba, serangan lebih dahulu. Paman Guru. Aku tidak menyangka keributan kecil dari aula bela diri ini bisa mengganggu ketua sekte dan semua orang. Ku dengar beberapa muridku datang menggangguku. Aku sengaja datang untuk melihat. Kau, ketua sekte. Hanya satu kekuatan, yaitu memilih murid. Kau bisa mengembangkan energi spiritualmu. Jalan di depan tak terbatas. Belum tentu. Bibit unggul butuh perawatan hati-hati. Kalau tidak, anak baik itu dulu. Kalau tidak, hal-hal tidak akan sampai seperti ini. Tolong beri Lindong lebih banyak bimbingan, Paman. Dia memikul misi penting. Tidak boleh ada kesalahan. Itu tergantung pada pemahaman dan keberuntungannya sendiri. Gerakan kedua. Gaya padang gurun. Digunakan untuk melawan arah angin. Kau bisa menggunakan kekuatan leluhur dukun. Tapi, kita tidak bisa menggunakan kekerasan.
Cobalah merasakan arah angin dengan daging dan darahmu sendiri. Menyatu dengan angin. Ada apa? Aku tidak tahan lagi. Tidak apa-apa. Aku Lindong. MP Sai A. Gerakan ketiga. Pedang batuin besar. Menguasai teknik ini akan membuatmu bisa mengimbangi kecepatan angin. Eyo. Gunakan pedang untuk mengejar kecepatan angin. Senior. Maksudmu. Gunakan pedang ini. Mengejar kecepatan angin. Youtong memukulmu sampai kau lari menyelamatkan diri. Ini jenis pedang yang mereka gunakan. Hal pertama yang harus dilakukan bukan mengejar kecepatan angin. Bahkan tidak secepat panah. Ini tentang kakimu yang harus mengejar kecepatan lenganmu. Ya. Kamu. Kecepatan mundur tidak cukup cepat. Energi yang begitu kuat. Guru tua mengajari saya gerakan keempat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu harus bertarung. Pertahanlah. Formasi pedang. Memaksa iblis masuk ke gurun. Namun, Istana Tiga Raja tidak bisa disembunyikan dari musuh. Buddha. Setelah aku pergi dengan Istana Tiga Raja, kamu kemudian mengaktifkan penghalang perlindungan gunung. Jaga semua murid di dalam penghalang. Tidak ada yang boleh mengikuti. Jangan lupa apa yang kukatakan padamu.
Guru, bagaimana mungkin kamu melawan Istana Tiga Raja sendirian? Jika aku bahkan tidak bisa menghentikan Istana Tiga Raja, mengirimmu untuk menghadapinya hanya akan menambah korban. Aku pernah berjanji pada seorang murid dulu. Suatu hari aku akan bertindak untuk membalas dendamnya terhadap iblis. Ini salahku karena tidak memiliki keberanian. Ketika Istana Tiga Raja dipenjara, aku tidak bisa memutuskan. Pelarian iblis dunia lain memaksa kesempatan ini keluar dari mereka. Meskipun mereka yang menyakiti keluarga muridku dulu. Mungkin bukan Istana Tiga Raja ini. Tapi, membunuh semua iblis jahat di dunia adalah keinginan kita bersama. Aku sudah menunggu hari ini. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Jika aku tidak melakukan apa-apa lagi hari ini, bagaimana mungkin aku bisa disebut guru? Dia memanggilku guru lagi. Murid telah menunggu hari ini. Kita sudah menunggu terlalu lama. Ya. Kita hampir seperti saudara sekarang, terikat oleh nasib yang sama, bukan? Tidak masalah dengan teman seperguruanku. Tidak masalah hidup bersama dalam harmoni. Masalahnya adalah adik kelas. Kita berdua hanya telah mengolah tingkat ketiga dari kitab guru besar. Bahkan digabungkan, masih terlalu dipaksakan. Apa yang perlu ditakutkan? 2 tingkat ketiga digabung jadi 6 tingkat. 6 kali lipat. Aku masih tidak bisa mengalahkannya. Kupikir aku sudah gila. Tak terduga. Kau bahkan lebih gila dariku. Hahaha. Kakak senior, aku tidak akan mati di sini, kan? Ingat 3 gerakan yang diajarkan gurumu. Gerakan pertama, tinju besar Fajra. Pankak Bongo. Kunci dari gerakan ini, bukan di luar teknik gerakan, dan bertindak saat mendengar kabar. Gerakan kedua, angin kencang berhembus. Digunakan untuk melawan arah angin. Cobalah merasakan arah angin dengan daging dan darahmu sendiri. Menyatu dengan angin. Gerakan ketiga, 10 transformasi yin besar. Menguasai teknik ini akan memberimu keunggulan kecepatan. Hamen baik. Terima kasih. Senior, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Hahaha.
Berhenti. Jangan bertarung lagi. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Hei, kau baik-baik saja? Ah. Hei, kau tidak apa-apa? Astaga, astaga. Hei, berhenti memukulku. Berhenti memukulku. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Berhenti memukulku. Berhenti memukul. Aku Zuo Zimu dari sekte pedang Wuliang. Ah, aku. Selanjutnya Duan Yu. Aku si Kong Xuan dari geng Shenong. Mengapa Tuan Muda Duan ikut campur urusan dua fraksi kami? Ah, aku. Om. Ah, kalian awal. Aku bukan pahlawan muda. Aku tidak tahu apa-apa tentang bela diri. Melihat begitu banyak orang bertarung dan mati di sini, aku benar-benar yakin dan tidak tahan lagi. Aku mendesak semua orang untuk mundur dari jurang. Tolong jangan lakukan tindakan kekerasan lagi. Ini benar-benar nasihat yang tak ternilai. Kamu cari masalah. Makan, makan. Bagus. Makan pelan-pelan. Makan, makan, sayang. Anak baik, anak baik. Gadis, siapa kamu? Aku hanya lewat. Aku melihat kamu menggertak orang. Aku tidak tahan lagi. Namamu Duan Yu. Meskipun kamu tidak tahu bela diri. Tidak buruk. Hai, kamu tahu bela diri? Kamu harus selalu turun tangan dan membantu ketika melihat ketidakadilan. Kenapa? Musang kecil ini sangat lucu. Boleh aku menyentuhnya? Sentuh saja. Sangat bagus. Siapa namanya? Namanya Kilat Fir. Oh. Siapa namamu? Namaku Zongling. Panggil saja aku Ling Er. Leluhur, mari kita kesampingkan dendam kita untuk sementara. Pertama, hadapi dua binatang kecil itu. Bunuh mereka. Leluhur, Anda diracun oleh racun aneh. Aku tidak akan pernah mengambil hubungan dari orang yang dalam kesulitan. Kita akan menyelesaikan urusan kita nanti. Selamat tinggal dan aku pergi. Tangkap dua binatang kecil itu. Lepaskan aku. Hidup atau mati? Tentu aku ingin hidup. Tapi kamu tidak akan selamat. Agar kita bisa mendapatkan penawarnya, aku akan mengampuni nyawamu. Ampuni nyawaku. Bagaimana kita membaginya di antara kita berdua? Oke, aku akan mengampuni dua nyawamu. Di mana penawarnya? Aku tidak punya penawarnya. Hanya ayahku yang memilikinya. Di mana ayahmu? Tentu saja, ayahku tinggal di rumah bersama ibuku. Aku akan membakar rambutmu dulu. Berani kamu? Aku takut sakit. Takut sakit. Kalau begitu, serahkan penawarnya. Kamu sangat bodoh. Apakah musangku ini barang biasa? Apakah benar semudah itu menyembuhkannya? Biar aku tanya. Berapa hari seseorang bisa hidup setelah digigit elang berbisa? Ayahku bilang bisa hidup 11 hari. Tapi, membantumu mengembangkan tenaga dalam yang mendalam dan menjadi sangat terampil dalam bela diri. Aku pikir. Lalu 20.
Bagus. Beri anak itu bubuk pemutus usus 7 hari. Apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengannya, Kak Duan. Kak Duan, anak-anak, dengarkan. Racun dari bubuk pemutus usus akan bereaksi setelah 7 hari. Racun tinggi. Mati karena usus terputus. Kamu pulang dan ambil penawar untuk naga berbisa. Jika kamu kembali dalam 7 hari, aku melepaskan gadis kecil itu. Penawarnya tentu akan diberikan padamu. Tidak, penawar saja tidak cukup. Ayahku perlu menggunakan teknik tenaga dalam kulitnya untuk melakukannya. Kalau begitu, panggil ayahmu untuk ikut. Tidak, ayahku tidak pernah meninggalkan lembah. Oke, mari lakukan ini. Mari kita semua pergi ke rumah Nona Zhong bersama-sama. Lalu mohon penyembuhan dari Tuan Roh. Detoksifikasi tidak akan berhasil. Tidak peduli siapa. Siapapun yang masuk ke lembahku pasti celaka. Tidak, nenekmu. Jika anak ini tidak membawa ayahmu ke sini, mari kita mati bersama. Kak Pan, kemari. Aku akan memberitahumu cara menuju rumahku. Om, Kamu benar-benar tidak tahu bela diri? Astaga, aku benar-benar tidak tahu bela diri. Itu karena ayahku selalu menyuruhku belajar bela diri. Itulah mengapa aku kabur diam-diam. Ya ampun, dunia ini tempat yang berbahaya. Bahkan lebih bahaya bagi kamu belajar bela diri. Sebaiknya kamu belajar bela diri. Haha, berkelahi dan membunuh. Memalukan. Menurutku lebih baik tidak belajar itu. Kenapa? Bukankah kamu ingin aku memberitahumu cara menuju rumahmu? Bagus. Kemarilah dan aku akan memberitahumu. Keluarga kami. Ya ampun, apakah kamu bahkan tahu bela diri? Aku Kenapa? Hei, biar aku yang memberitahumu. Rumah kami ada di Liangshan. Kakak Duan, tolong bawa sepatuku untuk menunjukkan pada ibuku. Ingat, jangan pernah katakan nama keluargamu adalah Duan. nak, batas waktunya sudah habis. Jika kamu tidak bisa mendapatkan penawarnya, aku akan langsung membunuh gadis kecil ini dengan satu tusukan. Kenapa? Tidak mungkin, orang benar-benar tinggal di tempat seperti ini. Dan Aku, Duan Yu, telah melanggar diamanmu yang terhormat. Kuharap kamu memaafkanku. Aku sangat menyesal, sangat menyesal.
Pasti ada wanita yang tinggal di sini. Apa yang membuatnya begitu sedih? Ini jauh dari dunia manusia. Dia pasti di sini setiap hari, tenggelam dalam penyesalan diri. Sangat menyedihkan. Jika aku mati di sini, itu pasti akan menodai reputasi keluarga. Seharusnya aku mati di tepi danau di luar. Kalau tidak, generasi datang akan datang, melihat sisa-sisaku. Mengira itu adalah kerangka keluargaku. Hei. Dan sangat tidak sopan bagiku menatap seorang gadis seperti itu. Kakak peri. Tuan muda Duan Yu beruntung bisa melihat wajah cantikmu hari ini. Aku akan mati tanpa penyesalan. Aku ingin tahu, siapa nama kakak peri? Xia Yao Ziwei. Surat kakak Kyushui. Tidak ada matahari atau bulan di gua ini. Kebahagiaan terbesar di dunia. Tidak ada matahari atau bulan di gua. Kebahagiaan terbesar di dunia. Gua kakak peri memang. Tidak ada matahari atau bulan, hanya dunia manusia. Apakah ini kebahagiaan sejati? Sujud 1000 kali. Bawa aku. Kakak peri, apakah kau ingin aku bersujud 1000 kali? Sembilan 99899910000 MMMUM. Kau telah bersujud 1000 kali. Aku akan melayanimu seumur hidup tanpa penyesalan. Jilid ini berisi teknik bela diri esensial dari sekte bebas tanpa ikatan milikku. Ada 3 kali sehari untuk strategi militer. Kau harus beristirahat dengan penuh perhatian. Prestasi Jingo pertama. Semua bela diri dari semua aliran di bawah langit ada dalam genggamanmu. Setelah menyelesaikan studinya, dia terbunuh. Bunuh semua murid sekte bebas tanpa ikatan untukku. Kau harus belajar bela diri dan membunuh orang pada saat yang sama. Ini tidak diperbolehkan. Kakak peri, ini tidak bisa diterima.
Hah, seni ilahi kegelapan utara. Menyerap energi internal. Ada bela diri seperti itu? Lingbo Weibu. Haha, ini bagus. Lebih baik untuk melarikan diri. Jika aku menguasainya, maka kau tidak akan tertangkap. Oh, Nona Zhongning. Kakak peri, kau membuatku berlatih 5 kali sehari dan 3 kali semalam. Aku akan mendengarkanmu. Tapi jika orang lain tidak memukulku, aku tidak akan menyerap energi internal orang lain. Aku pasti akan berlatih Lingbo Weibu, teknik bela diri, itu dengan rajin. Jika seseorang memukulku, aku akan lari. Dengan begitu kau tidak bisa menyerap energi internal orang lain. Kakak peri, aku masih harus pergi menyelamatkan Zhongling. Setelah urusan selesai, aku pasti akan kembali. Siapapun yang bernama Duan masuk ke lembah ini akan dibunuh tanpa ampun. Wah, begitu bencinya pada marga Duan. Ada begitu banyak orang di dunia yang bermarga Duan. Kau tidak mungkin bisa membunuh mereka semua. Mengapa? Seperti yang dikatakan Yoning. Nama keluarga Tuan Muda adalah Duan. Ah, nama keluarga saya Duan. Ada apa dengan putri saya? Oh, Apa yang terjadi pada Linger? Sayang, Astaga, anak ini selalu membuat masalah begitu keluar. astaga, Jin Xier tiba-tiba dibunuh. Suamiku sudah pulang. Jia gak mencurigakan. Hei, Tuan Muda Duan, kamu sebaiknya bersembunyi sebentar. aku baru saja ingin lebih hormat pada seniorku. Hei, Camarilla. Bohong. Bersembunyi di sini dan jangan bersuara. Kamu dengar aku? Oh. Istri. Sayang. Apa yang terjadi pada Jinxian? Oh sayang. Jampun. Itu dilakukan oleh Yu Laosan. Aku menyuruh Jin 11 menjemputnya. Suruh dia memanggil Yu Laosan, Tuan ketiga. Hei, Yu Laosan tidak akan melakukannya. Dia bersikeras bahwa dia adalah Yu Lao Er. Sesaat kemudian, mereka mematahkan leher Jin 11 dengan sekali sentakan. Mengapa? Kami sudah diam-diam tinggal di lembah ini selama 10 tahun. Aku tidak keluar dari lembah kemarin. Apakah masih ada yang tidak kamu puaskan? Mereka bersikeras mengundang keempat penjahat itu untuk membuat kekacauan. Sayang. Istriku, astaga. Aku akan mengundang 4 kejahatan. Itu karena aku takut kamu akan dimanfaatkan oleh pria bernama Duan itu. Kamu masih tidak bisa melupakan kejadian itu. Apa gunanya aku hidup? Oh, lebih baik aku bunuh diri saja. Oh tidak. Sayang. Aku seharusnya tidak mengatakan hal yang salah. Aku salah bicara. Aku salah ngomong. Siapa? Mengapa? Siapa itu? Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan bersembunyi di rumahku? Astaga, ada lagi pria tampan, sayang. Apa yang kamu tahu? Tuan Muda ini datang untuk menyampaikan pesan. Lapar. Pesan apa yang kamu bawa? Boka Birambat License. Aku rasa kamu bukan orang baik. Pergi. Hei, kamu. Cepat katakan, apa yang membawamu ke sini? Nama keluargaku Duan, aku datang khusus untuk melaporkan berita ini. Nama keluarga Duan. Satu lagi yang bernama keluarga Duan. Siapa nama ayahmu? Berikutnya Duan Yu, orang Gali. Ayahku adalah Duan Zhengchun. Ayahmu adalah Duan. Duan Zhengchun. Benar.
Kamu adalah anak haram Duan Zhengchun. Kamu tidak boleh menghina ayahku. Aku mengutuk Duan Zhengchun. Kamu bajingan. Bokenekel. Aku mengutuk Zhu Wanchou. Jika kamu punya dendam dengan ayahku, kamu harus mengkritiknya secara terbuka dan jujur. Pahlawan macam apa yang membicarakan orang di belakang mereka? Ayahku tinggal di kota Dali. Sangat mudah menemukannya. Kenapa memasang papan di depan rumah sendiri? Mereka bilang siapapun yang bernama keluarga Duan yang berinvestasi akan dibunuh tanpa ampun. Ya apa kamu? Aku tidak takut kalah dari ayahmu. Aku takut pada bayiku. Aku pengecut. Aku pengecut. Aku pengecut. Tuan Muda Duan, bagaimana kesehatan ayahmu beberapa tahun terakhir ini? Apakah semuanya berjalan baik? Ayahku, apakah kamu baik saja? Semoga semuanya baik. Itu bagus. Itu bagus. Ai Greco Pergi. Tolong tunjukkan jalan, Tuan Muda. Aku akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan Lingard. Bibi ingin pergi dan menyelamatkannya sendiri. Itu hebat. Bisakah bibimu menyembuhkan racun musang petir? Tidak bisa disembuhkan. Itu tidak bisa diselamatkan. Sakogi dan anak buahnya tidak akan melepaskan mereka. Aku tidak tahu cara menyelamatkan orang. Apakah kamu belum tahu cara membunuh seseorang? Ayo pergi. Oh, Tuan Muda Duan. Ayahmu. Berapa banyak selir yang dia miliki? Tidak satu pun. Bahkan ibuku tidak tinggal bersamanya. Oh. Apakah dia masih berlatih bela dirinya dengan rajin setiap hari? Apakah kemampuannya dalam bela diri meningkat signifikan selama bertahun-tahun? Ya, ayahku berlatih bela diri setiap hari. Tapi aku tidak tahu seberapa mahir dia. Dia tidak menyerahkan kemampuan bela dirinya. Itu bagus. Tuan Muda, kenapa kamu tidak tahu bela diri sama sekali? Ini. Sayangku. Sayang. Baby. Oh baby. Oops. A-E-I-O-A-U. Baby. Aku jelek. Baby. Lebih dari 10 tahun. Aku, Zhong Wanchou, tidak pernah bersalah padamu. Kenapa kamu masih memikirkan Duan Zhengchun? Kenapa kamu tidak menghindari pedang itu? Kamu sengaja tidak menghindari pedang itu, kan? Tuan Muda Duan, aku tidak akan menyelamatkan Lingard. Dia yang membuat masalah sendiri. Biarkan dia menyerahkannya pada takdir. Oh ayah, Tuan Muda Duan, tolong sampaikan pada Zuo Zimu. Suamiku dulu adalah raja kuda yang tak terkalahkan. Zhong Wanchou, aku memanggilmu ayah baptis. Julukannya tidak terlalu bagus. Panggil dia gadis cantik. Jika dia berani menyentuh putriku, suamiku dan aku pasti tidak akan berbelas kasihan. Ya, aku akan segera menyampaikan pesannya. Tuan Muda Duan, tunggu. Aduh. Berikan ini pada ayahmu. Tolong minta dia menyelamatkan putriku. Tapi kalau ayahku turun tangan, pasti dia bisa menyelamatkan Nona Zhong. Aku hanya takut tidak sampai ke Dali tepat waktu. Jangan khawatir, aku akan meminjamkanmu kuda yang bagus. Ada rumah 5 mil di depan. Pergi dan pinjam kuda dari pemiliknya di sana. Bilang saja aku yang menyuruhmu. Ingat, berikan ini pada ayahmu. Ada orang di sana? Siapa? Duan Yu, yang lahir terlambat, dikirim ke lembah Wanjie untuk menemui Gan Bao Bao. Dia diperintahkan datang untuk meminjam kuda. Untuk apa kudanya? Zhong Ling ditangkap. Aku buru-buru mengirim pesan.
Masalah apa lagi yang dibuat Songling kali ini? Karena ini demi Gan Baobao. Pergi dan ambil kudanya sendiri. Good eye to you bernama Black Rose. Kembalikan uangnya padaku begitu urusanmu selesai. Aku tidak akan meminjamkanmu. Kamu bisa mengambil kudanya dan pergi sendiri. Kalau begitu, terima kasih banyak, Nona. Urusanku sudah selesai. Kembalikan kuda pada gadis itu segera. Pergi. Pergi. Xiao Yu. Jangan kejar itu. Itu bukan dia. Pergi ke rumahnya. Gadis itu dalam bahaya. Tidak, aku harus kembali dan memberitahunya. Pergi. Pergi. Gadis, cepat pergi. Ada orang yang ingin. Cepat. Para gadis masuk ke dalam. Ah? Gadis, mereka datang untuk menyakitimu. Hati-hati. Hey, kemari. Gadis, hati-hati. Dasar jalang, mau kemana? Kalau terlalu takut untuk menyelamatkan orang, kenapa kembali ke sini? Aku tahu gadis itu dalam masalah. Tentu saja, kalau aku berani kembali, aku akan menyelamatkan dulu. Tolong aku. Hanya karena kamu hati-hati, kamu bisa kehilangan nyawa tanpa alasan. Sudah terlambat untuk menyesal. Pria sejati hanya bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Apa yang perlu disesali? Dengan kemampuanmu yang pas-pasan, berani-beraninya menyebut diri pria hebat. Hei! Tangkap dia. Nona, bisakah kamu melepasku sekarang? Astaga, astaga. Kenapa kamu mudah sekali memukul orang? Aku tidak denganmu. Lepaskan aku. Sudah menyerah? Masih berani menyebut diri pria sejati? Tidak puas. Pria sejati ya pria sejati. Kalau tidak melepasku, aku akan mulai memaki. Tolong. Tolong. Silakan saja memaki kalau berani. Bukankah aku sudah banyak dikritik selama 10 tahun terakhir? Lepaskan aku. Kamu gadis gila. Aku tidak mau menerima. Aku pria sejati. Kenapa kamu masih belum puas? Tajam. Kalau tidak bicara, aku potong lidahmu. Buat kamu diam selamanya. Om. Gadis gemuk. Operasi beneran atau palsu? Ini bukan lelucon. Kalau dipotong, bisa disambung lagi. Aku masih belum pernah mencoba, jadi hari ini aku coba pakai kamu. Hei, tidak. Harus dipotong. Itu pasti tidak bisa disambung lagi. Tidak perlu mencoba ini. Aku tahu itu. Kamu pintar. Astaga. Menjemudi. Menjemudi.
Selamat tinggal, Nona. Tidak. Gadis gila sepertimu. Mungkin ini selamat tinggal selamanya. Mengemudi. Mengemudi. Cepat, cepat. Jangan biarkan dia menyusul. Kuda. Kuda, jangan kembali. Hei hei hei. Jangan kembali. Astaga. Kuda yang bagus. Kuda yang baik, jangan kembali. Jangan kembali. Baroninnya. Belum lagi kabur sendiri. Baroninnya mencuri mawar hitamku. Aduh. Aku bukan pelayanmu. Aku tinggal atau pergi tergantung suasana hatiku. Ini bukan soal kabur tanpa izin. Soal mawar hitam. Itu yang aku pinjam darimu sebelumnya. Aku belum bayar kembali. Jadi itu tidak bisa disebut mencuri. Masih berani membantah? Jelaskan. Siapa kamu? Beraninya kamu membantahku terus-terusan? Aku adalah seseorang yang peduli dengan keselamatan teman-temanku. Jika gadis itu memperlakukanku dengan sopan, aku tentu tidak akan membantahmu. Pergi, aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara. Ketika gadis itu tidak senang, aku akan datang dan mengambil nyawamu lagi. Oh, gadis gila. Tidak, tidak, gadis, hehe. Gadis, aku sudah mengatakan segalanya untuk menyenangkanmu. Apakah kamu akan menyelamatkan Nona Zhong atau tidak? Kamu cukup baik kepada Zhongling. Tuanku berkata, pria semuanya sama. Mereka hanya pandai bicara yang menipu wanita. Dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun dari seorang pria. Kamu tidak bisa membohongiku untuk pergi bersamamu menyelamatkan Zhongling. Hei gadis-gadis. Jika kamu tidak pergi menyelamatkan Zhongling, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya. Dia pasti akan dibunuh oleh Zuo Zimu. Apa urusanku apakah dia hidup atau mati? Bukankah kamu dan Nona Zhong teman? Bagaimana bisa kamu hanya berdiri dan melihat seseorang mati? Siapa? Lepaskan topi Jeremy. Heya. Kamu benar-benar terlihat seperti perempuan dengan jubah ini. Kalau aku bertemu orang lain lagi, orang-orang tidak akan salah paham bahwa kita adalah laki-laki dan perempuan. Gadis, lukamu masih sakit? Omong kosong, aku akan memotongmu 2 kali dan lihat apakah sakit. Gadis, Apakah istana Jianfu di Gunung Wuliang terletak di sana? sepertinya begitu. Kamu akan ke sana? Kenapa pura-pura bodoh?
Bukankah kamu berharap aku cepat-cepat menyelamatkan Zhongling? Kita harus cepat naik kuda. Terima kasih, Nona. Cepatlah. Oh, Tunggu sampai Zhongling diselamatkan. Gadis kecil ini pasti akan memberitahumu namaku. Kamu tidak boleh mendengarkan. oke, aku tidak akan mendengarkan. Aku janji tidak akan mendengarkan. Bahkan jika kamu mendengarnya, kamu tidak boleh mengingatnya. Oke, bahkan jika aku mengingatnya, aku akan berusaha melupakannya. Sekte pedang terangku ada di depan. Kita akan menyelinap ke sana nanti. Bagaimana jika kamu menyelamatkan Zhongling lalu kabur? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana kabur? Kamu dan Zhongling pergi dengan kuda hitam. Sekte pedang Wuliang tidak bisa menangkapmu. Dan kamu? Aku dipaksa oleh sekte pedang Wuliang untuk meminum racun bubuk patah hati. Zuo Zimu berkata, dia mati karena keracunan dalam 7 hari. Tidak bisa mendapatkan penawarnya. Kaburku tidak ada gunanya. Karena kamu sudah meminum racun. Kenapa tidak mencoba menetralisir racun dulu? Tapi dia datang untuk memberitahuku berita itu. Awalnya kupikir kuda hitam akan cepat dikocok. Menyampaikan pesan tidak akan memakan banyak waktu. Kamu lebih suka yang mana? Sheng Lanxin atau Sheng Lanxin? Masih bodoh? Kupikir. Kira-kira setengah-setengah. Aku tidak akan kabur. Aku tidak akan berbohong. Aku meminta Zhongling pada mereka. Mereka tidak akan memberikan penawarnya. Aku akan membunuh. Bunuh mereka sampai mereka menyerah. Orang seperti apa yang melakukan hal seperti itu? Zuo Zimu, suruh dia cepat datang menemui kita. Hamba tidak menyadari bahwa utusan suci 9 istana telah tiba. Banyak kesalahan. Mohon maafkan hamba, Yang Mulia. Ling Jiu apa? Cepat bawa Zuo Zimu untuk menemui kita. Ya, Mengapa? Min Jiu Go mungkin adalah atasan mereka. Zuo Zimu dari Sekte Pedang Wuliang. Kami dengan hormat menyambut 2 utusan suci. Semoga nenek anak surgawi panjang umur dan damai. Panjang umur dan damai. Bangun. Bagaimana dengan Nona dari keluarga Song? Bawa dia menemuiku. Ya. Bersama Zhongling adalah Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu, Lepaskan cepat. ini melonggarkan pembatasan. Zhongling, cepat kemari. dan siapa kamu? Kamu. Seseorang tidak boleh bersoal kepada orang lain di hadapan kerajaan. Keluargamu memanggilmu. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang Mulia. Bawahan hamba digigit musang peliharaan gadis kecil itu. Sangat beracun. Mohon, Yang Mulia, kasihanilah. Kakak, berikan dia beberapa ramuan dan obat suci nenek anak. Terima kasih banyak kepada sesepuh Tong atas kebaikannya. Terima kasih atas kebaikan utusan suci. Total 19 bawahan hamba digigit naga berbeza. Ulurkan tangan. Minum sedikit, baru bisa dinetralkan. Kakak, ayo pergi. Ayo pergi. Dengan hormat mengantar 2 utusan suci. Semoga sesepuh Tong panjang umur dan damai. Semoga sesepuh Tong panjang umur dan damai. Kak Yu, terima kasih dan terima kasih juga pada kakak ini yang telah menyelamatkanku. Tapi aku masih ingin tinggal di sini. Kenapa tinggal di sini? Aku menunggu Kak Duan di sini. Dia pergi mencari ayahku. Tapi mereka belum kembali. Si Duan itu tidak akan datang. Tidak, dia bilang akan datang. Bahkan jika ayahku tidak datang, Kak Duan juga akan kembali. Dasar anak kecil, kamu benar-benar percaya omongan pria.
Kak Duan tidak akan berbohong padaku. Hahaha. Kak Duan tidak berbohong padamu, kan? Kak Duan, aku tahu kamu tidak akan berbohong padaku. Kamu tidak boleh melakukan itu. Kak MU, bagaimana kamu bisa bertemu dengan Kak Duan? Duan Yunamako. Pokoknya, si bocah Zongjing akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu sendiri. Namaku Mu Van King. MU Wan King. Universitas Tsinghua. Wan Si King Yang. HMBH. Nama keluarga yang bagus membuat nama panggilan lebih baik. Lebih baik daripada kayu milikmu ini. Reputasi yang sangat buruk. Hahaha. Di mana Duan Yu? Ini adalah reputasi yang sangat baik. Dia di sana. Di sini. Ibunya di sini. Dasar pelacur kecil, kemana kamu pikir kamu pergi? Mereka mengejar kami sampai ke sini. Kamu cukup hebat. Tangkap perempuan jalang ini. Cepat. Nona MU dikepung. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Kak MU hanya milik Ular Adil. Kamu tidak perlu khawatir untuk pergi. Gadis, kamu pergi dulu. Kalau aku mengkhianati Nona MU, itu tidak etis. Kalau dia tidak tahan dikepung. Aku coba membujuk mereka dengan but dari samping. Mungkin kita bisa mengubah keadaan. Dasar bodoh, aku nggak bisa jelasin ke kamu. Ayo pergi. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau pergi. Juling, kamu pergi sendiri. Jangan tarik dia. Kalau kamu nggak pergi, aku tembak matamu. Zhongling, kalau kamu nggak pergi, aku panah kamu 3 kali. Kak Duan, hati-hati. Kamu nggak apa-apa? Si jalang kecil itu terluka. Ayo serang dia bersama-sama. Apa yang harus aku lakukan? Astaga. Gas. Xiaoyu, aku bisa kejar kamu sampai ke ujung dunia. Kayaknya mereka belum pergi jauh. Kejar dari sini. Ya. Jangan takut loncat dari tebing mawar hitam. Oh,